Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya sebagai observer Siti Asmaunisa dan coach oleh Bapak Syafi'i dan puji oleh Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat sejahtera bagi teman-temanku semuanya. Pak Syafi'i dan Bu Ani, pada hari ini kita akan mengadakan kucing. Sebelum mengadakan kucing, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu nggih. Pada sesi hari ini, Bu Nisa saya berperan sebagai supervisor. Kemudian Pak Syafi'i berperan sebagai coach, sedangkan Bu Ani berperan sebagai kucing. Nah, sebelum acara kegiatan kucing kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Syafi'i berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Pak. Pertama, yang akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan kucing hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Pak Syafi'i. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Pak Syafi'i, pada kali ini kompetensi apa, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan Pak Syafi'i? Baik Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan pertama kehadiran penuh, yang kedua adalah sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti ada 3 kompetensi kucing yang akan dikembangkan oleh Pak Syafi'i ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu Pak, mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu yang saya ingin observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot, Pak? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang diinginkan oleh Pak Syafi'i? Harapan saya ya Bu, harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian bisa memunculkan ide-ide yang baru. Wah, bagus Pak Syafi'i. Ini sudah saya catat ya Pak. Nanti Bu Ani sebagai kunci mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru seperti itu nggih. Iya Bu. Baik, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Pak Syafi'i dan Bu Ani. Monggo Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafi'i, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Ani? Alhamdulillah, baik juga Pak. Ada apa Bu Ani? Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolkan. Iya Pak Syafi'i, maaf hari ini sedang sibuk tidak? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya. Oh enggak Bu Ani, hari ini sedang santai. Memang ada apa ya Bu? Iya maaf Pak Syafi'i, saya mau ngobrol sebentar, 10-15 menit lah. Saya sedang bingung. Mungkin dengan ngobrol dengan Pak Syafi'i ada sesuatu yang saya dapatkan. Apa tujuan dari obrolan kita ini Bu? Dari obrolan ini saya ingin mendapat ide atau solusi, saran, serta masukan mengenai permasalahan di kelas saya Pak. Oh, Bu Ani ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Memangnya masalah apa ya Bu? Iya Pak, betul. Saya mau cerita untuk di kelas saya tahun ini Pak, berbeda dengan tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan masih terlihat ada pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan tidak mau bareng atau kerjasama. Saya jadi bingung Pak. Oke, jadi Bu Ani merasa bingung ya dengan keadaan murid belum ada rasa kebersamaan
atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Iya betul Pak. Oke. Ya, tadi kan Bu Ani mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Ani, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Ani lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang menjadikan anak aktif bersama, Pak. Oh, jadi Bu Ani sudah memasukkan metode pembelajaran di diskusi. Ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Ani sekarang dalam mencapai tujuan? Posisi saya sekarang di skala 5, Pak. Nah, yang Bu Ani inginkan posisi berapa? Saya menginginkan paling tidak di posisi 9, Pak. Oke, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain. Nah, kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya Pak, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Terus saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Oke, itu pada pembelajaran. Nah, kalau di luar pembelajaran bagaimana? Oh iya ya Pak, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi beregu dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam lagi. Wah, luar biasa Bu Ani. Kira-kira apa rencananya untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kekompakan. Berapa jangka waktunya yang dilakukan? Kira-kira nanti 1-2 minggu lah Pak. Kemudian apa komitmen Bu Ani terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Kemudian keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan beregu. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Ani untuk merencanakan pembuatan RPP? Nanti saya buat sendiri dulu. Lalu setelah itu minta ditelaah oleh teman sejawat, barangkali ada yang perlu direvisi. Sip. Menurut Bu Ani, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok, Pak. Alhamdulillah, Bu Ani sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Ani akan mendapatkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh dari teman yang lain. Terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang sedang saya alami. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Safi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berarti ada beberapa pertanyaan Pak yang saya sampaikan pada waktu ini. Saat ini saya akan lakukan
ya Pak ya. Tentang perjalanan komunikasi secara berisika persoalan kita pada saat uji tadi sudah tampak semuanya Pak. Kita sudah terjelaskan mulai dari tujuan uji sudah tampak di awal. Kemudian indikatornya dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksinya juga sudah tampak. Serta tanggung jawabnya sudah aktivitas sudah dicapai. Kemudian yang selanjutnya dari satu mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan tersebut ya Pak. Tadi juga sudah menetapkan Pak bahwa Pak Syafri sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Pak Syafri, untuk pertanyaan kita pertama nih Pak, untuk dalam nominasi apa yang menjadi indikator menyelesaikan permasalahan, apa yang pertama? Indikator yang pertama ada beberapa pertama itu harapan dia tahu bahwa perasaan ini tidak dia mencoba untuk mengembangkan potensinya perspektif dan dalam melakukan pertanyaan. Nah, ujinya akan datang, akan datang lagi ya Pak ya. Misalnya kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Pak Syafri ini seperti ini. Kompetensi yang saya pertama lagi bisa menjadi pembina lagi. Kemudian tidak umum, mudah-mudahan bisa menjadi dan yang jelas apa-apa betul ini bisa dijual. Kemarin ini pasti Pak Syafri waktunya itu dan saya katakan selamat ya pada Pak Syafri dan Bu Ani. Semoga kedepannya lebih sukses yang cara itu merupakan beberapa